3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan fitur 2 konfigurasi sistem dan fitur administrasi. Kami terdiri dari saya, Muhammad Diki Mamayudi, dan teman saya ada Anissa Lamafiani, terus ada Anggreni Dwi Lestariningsih, dan juga ada Muhammad Naufal Apsara Firyada. Next. Konfigurasi port ekstensi. Ada 3 jenis port ekstensi. Yang pertama port DPT. Terdiri dari DPT, KSS, Panasonic BPS, integrasi DPT digital. A0141 dapat dihubungkan. TMF integration dapat dihubungkan. Yang ketiga, port super hybrid konsol DSS, Panasonic VPS, atau PT Interface CS dapat terhubung. Next. Selanjutnya, extra device port atau biasa disebut XDP dari super hybrid ports. DPT dan SLT dapat dihubungkan ke satu port super hybrid. TR, SLT, HL, DPT. Dalam hal ini, port SLT dari port super hybrid dapat digunakan sebagai port XDP untuk menghubungkan SLT sebagai subtelepon. Ada 2 mode untuk port XDP sebagai berikut. Yang pertama, parallel mode. DPT dan SLT memiliki nomor ekstensi yang sama, sehingga bisa bertindak sebagai satu ekstensi. Mereka menggunakan telepon utama. Data ekstensi, misalnya nomor ekstensi COS. Yang kedua, XDP mode. DPT dan SLT memiliki nomor ekstensi yang berbeda, sehingga bisa bertindak sebagai ekstensi yang sama sekali berbeda. Untuk menggunakan mode XDP harus diaktifkan pada port melalui pemrograman sistem. Class of Service, COS. Setiap ekstensi harus termasuk dalam Class of Service dengan menetapkan ekstensi tertentu ke COS. Untuk mengontrol perilaku dan hak istimewa pengguna ekstensi, mengizinkan atau menolak ekstensi tertentu, akses ke berbagai fitur, ekstensi, dan trunk, tergantung pada tugas yang ditetapkan. Walking choice, menggunakan ekstensi untuk sementara dapat menggunakan COS mereka di ekstensi lain dengan COS yang kurang diistimewakan mengakses fitur, ekstensi, atau batang yang biasanya tidak dapat diakses karena COS ekstensi tersebut. Next. PBX ini mendukung berbagai jenis grup. Yang pertama, trunk group dapat dikelompokkan ke dalam sejumlah grup trunk tertentu. Misal, untuk setiap pembawa jenis trunk, beberapa pengaturan dapat ditetapkan pada basis grup induk. Tugas ditentukan untuk kelompok utama itu. Satu trunk hanya dapat dimiliki oleh satu grup trunk pada satu pelabuhan atau saluran. Dasar prot ELCOT atau LCOT atau DID atau ENM atau ISDN BRI atau ISDN PRI 123 atau ISDN PRI 30. Dasar saluran yaitu E1 per T1. 2. Extension User Group. PBX mendukung grup pengguna ekstensi yang masing-masing digunakan untuk membuat grup berikut. Layanan penyewa, call pickup group, packing group. Setiap ekstensi harus memiliki oleh satu grup pengguna ekstensi, tetapi tidak boleh lebih dari satu ekstensi grup pengguna. Call pickup group menggunakan fitur penjemputan panggilan
grup. Ekstensi dapat menjawab panggilan apapun dalam grup tertentu. Satu ekstensi grup, pengguna dapat menjadi bagian beberapa grup pengambilan panggilan. Seperti contoh yang ada di samping penjelasan. Selanjutnya ada packing group. Menggunakan fitur packing, ekstensi dapat membuat halaman ke grup halaman manapun atau menjawab halaman kelompok mereka sendiri. Satu grup pengguna ekstensi atau halaman ekstensi dapat menjadi bagian dari beberapa grup halaman. Contohnya seperti pada gambar di samping. Next. PBX ini mendukung berbagai jenis grup. Yang ketiga adalah Idle Extension Hunting Group. Jika ekstensi yang dipanggil sibuk atau dalam mode DND, Idle Extension Hunting mengalihkan panggilan masuk ke anggota lain dari grup ekstensi yang sama, yang dapat diprogram melalui sistem pemrograman. Yang keempat ada Incoming Call Distribution Group. Grup distribusi panggilan masuk adalah grup ekstensi yang diarahkan ke menerima panggilan masuk grup. Setiap grup distribusi panggilan masuk memiliki nomor ekstensi pengambang. Defaultnya adalah 6 plus 2 digit nomor kelompok dan nama. Satu ekstensi dapat dimiliki oleh banyak grup. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Yang kelima ada VM Group, memiliki dua jenis grup. Yang pertama ada grup VM DTMV, sekelompok port SLT yang menggunakan integrasi DTMF, pesan suara fitur. Satu port SLT hanya dapat dimiliki oleh satu grup. Yang kedua ada grup VM DPT, sekelompok port DPT yang menggunakan voicemail, DPT digital, fitur integrasi. Suatu port DPT hanya dimiliki oleh satu grup. Yang keenam ada PS Ring Group. Grup daring PS adalah grup ekstensi PS yang menerima panggilan masuk yang diarahkan ke grup tersebut. Setiap grup memiliki nomor dan nama ekstensi mengambang melalui pemrograman sistem. Satu PS bisa menjadi milik banyak kelompok, seperti pada contoh di bawah. Tenant service atau layanan penyewa. Ada tenant configuration. Tenant member anggota penyewa terdiri dari kelompok pengguna ekstensi. Satu grup pengguna ekstensi dapat menjadi anggota hanya satu penyewa. Oleh karena itu, satu ekstensi hanya dapat dimiliki oleh satu penyewa. Yang kedua ada time service. Setiap penyewa memiliki tabel waktu. Waktu mulai atau berakhir setiap mode waktu. Hari, siang, istirahat, waktu istirahat, atau malam. Dapat diatur untuk setiap hari dalam seminggu. Nomor tabel waktu sesuai dengan penyewa nomor masing-masing. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Kemudian ada tujuan panggilan masuk dapat diatur berbeda untuk setiap mode. Yang pertama, mode pengalihan layanan waktu. Mode pengalihan juga dapat diubah dengan menekan mode pengalihan layanan waktu otomatis atau manual. Ini dapat dilakukan hanya dengan ekstensi yang ditetapkan sebagai pengelola atau ekstensi terprogram berdasarkan CUS. Yang kedua, ada tabel waktu. Setiap penyewa memiliki tabel waktu yang digunakan untuk mode peralihan otomatis. Waktu mulai atau waktu berakhir, setiap mode dapat disetel untuk setiap hari dalam seminggu. Nomor tabel waktu sesuai dengan penyewa nomor masing-masing. Yang ketiga ada mode liburan. Mode liburan aktif secara otomatis menggunakan mode pengalihan otomatis. Hingga 24 hari libur mulai dan tanggal akhir dapat disimpan dan mode satu kali dapat dipilih untuk semua hari libur. Selanjutnya ada fitur operator. Operator merupakan
perpanjangan atau grup distribusi panggilan masuk ICD. Jadi PBX ini mendukung dua jenis operator. Yang pertama ada PBX operator, yaitu ekstensi atau grup distribusi panggilan masuk dapat ditetapkan sebagai operator PBX untuk setiap mode. Mode waktu, yaitu mode waktunya ada day, ada lunch, break, dan night. Kemudian yang kedua ada operator tenan, merupakan ekstensi atau grup distribusi panggilan masuk yang dapat ditetapkan sebagai operator tenan. Nah, operator tenan memungkinkan ekstensi atau grup distribusi panggilan masuk dari penyewa lain. Contohnya, ekstensi 110 di tenan 1 merupakan operator tenan 3. Next. Selanjutnya ada operator call. Pengguna ekstensi dapat menghubungi operator dengan menekan nomor fitur panggilan operator yang telah diprogram sebelumnya. Untuk tujuan panggilan operator ada dua, yaitu yang pertama, jika layanan penyewa tidak digunakan, maka panggilan tersebut diarahkan ke operator PBX yang sesuai dengan mode waktu yang sudah sesuai. Yang kedua ada, jika layanan penyewa sedang digunakan. Nah, panggilan tersebut ditujukan ke operator penyewa ekstensi. Jika operator penyewa tidak ditetapkan, maka panggilan tersebut diarahkan ke operator PBX. Dalam hal ini, mode waktu saat ini dari penyewa ekstensi digunakan untuk menentukan operator PBX tujuan ke panggilan. Next. Selanjutnya ada sistem data control. Yang pertama ada pemrograman PC. Pemrograman PC ini PBX dapat diprogram dan diatur menggunakan PC. Ada dua metode pemrograman. Yang pertama, pemrograman di tempat, yaitu pemrograman atau diagnosis sistem yang dapat dilakukan secara lokal dengan menghubungi PC ke PBX secara langsung. Sedangkan yang kedua, yaitu pemrograman jarak jauh. Pemrograman atau diagnosis sistem dan pengunggahan data yang dapat dilakukan dari lokasi terpencil. Selanjutnya ada pemrograman PT. Pengguna PT dapat melakukan pemrograman berikut. Ada 3. Yang pertama, ada pemrograman pribadi, yaitu menyesuaikan ekstensi sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, pemrograman sistem, menyesuaikan PBX sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dan yang ketiga, pemrograman manajer, menyesuaikan item tertentu yang sering berubah, misalnya biaya manajemen dan kunci tombol ekstensi jarak jauh. Next. Selanjutnya ada sistem data kontrol, yaitu keamanan kata sandi. Untuk menjaga keamanan sistem, maka sandi sistem diperlukan. Tujuannya untuk mengakses fungsi pemrograman tertentu PBX. Dengan memberikan pengguna yang berbeda akses ke kata sandi yang berbeda, maka memungkinkan untuk mengontrol jumlah pemrograman yang dapat dilakukan oleh setiap pengguna. Untuk formatnya ada di tabel di bawah. Itemnya user level programmer code, kemudian ada administrator level programmer code, dan installer level programmer code. Untuk panjangnya yang user level ada antara 0 sampai 16 karakter, kemudian yang administrator ada dari 4 sampai 16 karakter, dan untuk installer itu dari 4 sampai 16 karakter juga. Next. Selanjutnya ada sistem data kontrol, pengaturan cepat atau quick setup. Kita dapat mengatur parameter PBX dasar menggunakan PC. Nah, pada saat PC mengakses PBX untuk pertama kalinya dengan installer level programmer code, tampilan quick setup akan muncul secara otomatis. Contohnya seperti tabel di bawah tersebut. Untuk itemnya data, date and time, kemudian ada kata sandi sistem, dan ada operator and manager. Untuk parameternya ada tahun atau bulan atau tanggal dari date and time. Untuk kata sandi sistemnya ada parameternya 4-10 karakter dan operatornya yaitu nomor ekstensi. Untuk deskripsinya bisa dilihat di tabel di bawah. Next. Sistem data kontrol. Pengaturan otomatis ada dua fitur pengaturan otomatis sebagai berikut. Yang pertama yaitu konfigurasi ISDN otomatis. Dapat diatur secara otomatis melalui pemrograman sistem. Item berikut akan disetel dengan membuat dan menerima panggilan menggunakan nomor pelanggan yang ditetapkan untuk setiap port ISDN.
Contohnya BRI, L1 mode aktif, mode tahunan data L2 mode akses, yaitu point to point atau point to multipoint. Mode penetapan TEI atau perbaikan 00 sampai 63 atau otomatis. Yang kedua, penyesuaian waktu otomatis. Pengaturan waktu musim panas, jam PBX akan disesuaikan 1 jam maju atau mundur pada jam 2 pagi dari tanggal yang diprogram jika diaktifkan melalui sistem pemrograman. Informasi waktu dari perusahaan telepon, informasi waktu dapat diterima pada panggilan berikut. Panggilan masuk atau keluar melalui jalur ISDN. Panggilan masuk melalui jaluran analog dengan caller ID yang mencakup waktu informasi. Penomoran fleksibel atau penomoran tetap. Ada 3 jenis rencana penomoran. Yang pertama, penomoran fleksibel. Nomor ekstensi dan nomor fitur yang tersedia saat nada panggil terdengar disesuaikan agar mudah digunakan. Jumlahnya tidak boleh bertentangan. Yang kedua ada penomoran fleksibel. Tersedia saat sibuk, DND atau nada dering balik terdengar. Nomor fitur yang tersedia saat sibuk atau nada ringback terdengar dapat disesuaikan dan mudah digunakan. Nomor harus 1 digit 0 sampai 9 atau pagar dan tidak boleh bentrok. Penomoran tetap tersedia saat penelepon atau berbicara. Fitur yang tersedia saat membuat panggilan memiliki nomor tetap seperti yang ditunjukkan berikut, yaitu pulse to tone conversion, yaitu bintang, conversion 3, door open 5. Selanjutnya ada floating extension. Nomor extension virtual dapat ditetapkan ke sumber daya untuk membuatnya muncul sebagai ekstensi. Nomor-nomor ini ditetapkan sebagai nomor ekstensi mengambang dan dapat ditetapkan sebagai tujuan panggilan masuk dan lain-lain. Fitur ini juga dikenal sebagai floating station. Selanjutnya ada software upgrading untuk menggunakan perangkat lunak dari PC ke PBX agar dapat meningkatkan hal-hal berikut. Yang pertama di file data yaitu main processing atau IMPR, MPR, software data. Area penyimpanannya yaitu area data sistem operasi pada kartu IMPR KXTDA 600, kartu MPR KXTDA 100 atau KXTDA 200 atau papan utama KXTDA 30. Selanjutnya ada default data of system programming for each country atau area. Area penyimpanannya yaitu area data negara atau area pada kartu MPR atau papan utama. Selanjutnya ada language data for PT display. Area penyimpanannya yaitu setiap area data bahasa pada kartu MPR atau papan utama. Ada 2 jenis tipe. Yang pertama yaitu tampilan PT kecuali untuk pemrograman sistem PT. Selanjutnya ada LPR, yaitu software on slot card atau software data KXTDA 100, KXTDA 200 atau KXTDA 600 saja. Penyimpanannya yaitu di flash ROM pada kartu slot. Misal BRI 8. Selanjutnya ada call station software data. Penyimpanannya areanya di flash ROM pada CS. Selanjutnya pemulihan atau diagnostik kesalahan. Yang pertama ada transfer kegagalan daya. Ketika catur daya PBX gagal, perangkat terminal SLT atau ISDN tertentu secara otomatis terhubung ke terang tersebut. PBX akan beralih dari operasi normal ke koneksi kegagalan daya dan semua percakapan yang akan ada diputuskan. Hanya terang yang ditangani oleh koneksi kegagalan daya yang dapat digunakan selama listrik mati. Selain itu, hanya panggilan utama yang dapat dilakukan secara selama listrik mati. Semua fitur lainnya tidak berfungsi. Jika sumber
daya DC pada baterai cadangan tersedia. Meskipun daya AC mati, PBX akan tetap beroperasi penuh. Selanjutnya adalah power failure restart. Saat penyalaan listrik kembali, PBX mereset data yang tersimpan secara otomatis dan PBX akan merekam kejadian di error log. Jika listrik mati, memori PBX dilindungi oleh baterai litium yang disediakan oleh pabrik. Tidak ada memiliki yang hilang kecuali memori otomatis callback basi. Selanjutnya yaitu informasi alarm lokal. Ketika terjadi kesalahan PBX dan PBX mendeteksinya, lampu tombol alarm sistem pada PT dari sebuah ekstensi yang diizinkan untuk menggunakan fitur ini melalui pemrograman sistem. Maksimal 2 ekstensi per PBX akan menyala warna merah. Menekan tombol akan menunjukkan nomor kesalahan pada tampilan. Jika terjadi beberapa kesalahan, nomor kesalahan akan ditampilkan dalam urutan prioritas tertinggi hingga rendah. Lampu tombol alarm sistem mati secara otomatis setelah semua nomor kesalahan ditampilkan. Untuk detail tentang kesalahan dan solusinya, lihat manual instalasi. Kemudian adalah tombol alarm sistem. Ada 3. Yang pertama, jika ekstensi diizinkan untuk menggunakan fitur ini menggunakan konsol PC atau telepon PC. Informasi alarm akan ditampilkan di PC dan dapat dikirim ke tujuan yang telah diprogram sebelumnya melalui konsol PC atau telepon PC. Konsol PC dan telepon PC menggunakan email untuk mengirimkan informasi. Selanjutnya yang kedua yaitu informasi alarm dan direkam di SMDR jika diaktifkan melalui pemrograman sistem. Yang ketiga yaitu PBX dapat secara otomatis didiagnosis pada waktu yang telah diprogram sebelumnya setiap hari. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.